Teman-teman, pernah nggak sih kalian sadar kalau sekarang belajar itu bisa dilakukan di mana saja? Nggak harus selalu di kelas, nggak harus selalu tatap muka. Bahkan sekarang kita belajar lewat video, internet, dan rekaman materi. Nah, sebenarnya bagaimana sih konsep ruang belajar dan sumber belajar di era digital saat ini? Yuk kita bahas! Halo semuanya, selamat datang di channel ini, tempat kita belajar dan ngobrol santai seputar dunia pendidikan dan teknologi pembelajaran. Perkenalkan, saya Gina Nursafa. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang learning space atau ruang belajar dan learning resources atau sumber belajar. Pembahasan ini berdasarkan konsep learning space, perspektif ruang dan waktu atau 4 kuadran yang telah dijelaskan oleh Pak Uwes, serta Teaching and Learning Materials menurut AICTE tahun 2023. Sebelum masuk ke inti pembahasan, pada video kali ini kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama, kita akan memahami pengertian dari learning space atau ruang belajar. Kedua, kita akan memahami 4 konsep kuadran learning space berdasarkan perspektif ruang dan waktu. Ketiga, kita akan memahami pengertian dari learning resources atau teaching and learning materials menurut AICTE tahun 2023. Dan yang terakhir, kita juga akan membahas hubungan antara learning space dan learning resources dalam proses pembelajaran. Learning space adalah lingkungan atau ruang tempat terjadinya proses belajar. Ruang belajar tidak hanya berupa ruang kelas fisik, tetapi juga bisa berbentuk ruang virtual, digital, maupun lingkungan sosial. Konsep learning space melihat pembelajaran berdasarkan 2 aspek utama, yaitu ruang atau tempat dan waktu pelaksanaan belajar. Dari perspektif tersebut, learning space dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran pertama adalah same time dan same place, yaitu proses belajar berlangsung pada waktu dan tempat yang sama, seperti pembelajaran tatap muka di kelas atau praktikum laboratorium. Kuadran kedua adalah same time dan different place, yaitu pembelajaran berlangsung pada waktu yang sama tetapi di tempat yang berbeda, seperti kuliah melalui Zoom Meeting atau Google Meet. Kuadran ketiga adalah different time dan same place, yaitu proses belajar berlangsung di tempat yang sama tetapi waktunya berbeda, seperti mahasiswa belajar mandiri di perpustakaan secara bergantian. Terakhir adalah different time dan different place, yaitu pembelajaran berlangsung di tempat dan waktu yang berbeda, seperti menonton video pembelajaran, mengakses LMS, atau bahkan belajar melalui modul digital secara mandiri. Selain ruang belajar, proses pembelajaran juga membutuhkan sumber belajar atau learning resources. Menurut AICTE tahun 2023, Teaching and Learning Materials merupakan berbagai sumber, media, alat, maupun materi yang digunakan untuk mendukung proses belajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Sumber belajar bisa dapat berupa buku, modul, PPT, video pembelajaran, podcast edukasi, website, e-learning, bahkan artificial intelligence. Learning space menjadi lingkungan tempat proses belajar berlangsung, sedangkan learning resources membantu peserta didik memahami materi. Keduanya tentu saja saling mendukung untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, fleksibel, dan sesuai dengan perkembangan teknologi pendidikan. Saya Gina Nursafa pamit undur diri. Sampai berjumpa di video berikutnya. Tetap semangat belajar dan salam edukasi.